Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, pada materi kali ini, pada video kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan, mengulas mengenai bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas ya. Di mana materi ini biasanya sering disisipkan ya dalam materi-materi mata kuliah kewirausahaan. Ya. Jadi nanti saya akan bahas apa sih itu bisnis model secara umum dan bisnis model kanvas itu seperti apa ya. Lalu nanti saya akan uh, coba ulas ya bentuknya seperti apa dan contoh-contohnya seperti apa. Ya. Tetap bersama saya di kanal Mas Jonko. Keep watching. Oke, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa saya akan mengulas sedikit tentang bisnis model kanvas. Ya. Uh, jadi saya akan saya akan berbicara dulu tentang bisnis model ya secara umum seperti itu apa dan nanti model kanvas itu apa ya. Lalu nanti uh, saya juga akan mengulas tentang contoh-contoh gitu, contoh-contoh yang ada ya, yang ada dua contoh yang akan saya sampaikan tentang bagaimana sih cara membuat bisnis model kanvas itu. Oke. Jadi apa itu bisnis model? Ya, bisnis model sendiri adalah sebuah model yang menggambarkan ya tentang rasional-rasional tertentu bagaimana sebuah organisasi itu membuat ya, deliver atau mengirimkan gitu menyampaikan dan menangkap nilai. Jadi bagaimana prosesnya gitu ya, modelnya, bagaimana prosesnya sebuah organisasi itu bisa membuat, menyampaikan dan menangkap sebuah nilai. Nilai di sini berarti nanti barang gitu ya, barang. Jadi bagaimana membuat produk, bukan barang yang produk, bukan membuat produk dan mendeliver produk tersebut dan juga mengcapture ya, menangkap nilai sehingga bisa untuk mendapatkan revenue, ya, penghasilan. Di mana proses dalam bisnis model itu akan melakukan konstruksi ya, dan modifikasi. Artinya di situ akan ada inovasi terhadap bisnis model. Nah, sedangkan model kanvas itu apa? Model kanvas itu adalah sebuah kerangka kerja ya, untuk manajemen strategi yang didevelop oleh Alexander Osterwalder di pertengahan tahun 2000. Fungsinya untuk apa? Jadi ini sebuah alat untuk membuat dan menganalisa bisnis model. Kalau tadi setelah kita bikin bisnis model, jadi mengukurnya nanti kita dengan menggunakan apa namanya model kanvas ini untuk menganalisa. Ya. Model kanvas ini mengandung ya, bukan mengandung, memiliki 9 blok model. Ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Kita bisa membuat bisnis model baru secara lebih mudah karena kita sudah mengidentifikasikan berbagai hal dalam 9 blok tersebut ya. Dan juga melakukan analisis dan pembaruan terhadap bisnis model yang ada saat ini. Keuntungannya menggunakan bisnis model kanvas ini apa? Yang pertama ada simple. Karena dia hanya dalam satu lembar kertas ya. Satu sheet gitu ya, satu sheet kertas. Jadi kita bisa melihat ke semua komponen ya, mulai daripada pendapatan, pengeluaran ya, sampai sumber daya dan seterusnya, aktivitas itu ada di dalam satu lembar. Jadi bisa menggambarkan macam-macam, bisa bahasanya forecasting lah. Dari situ kita bisa memperkirakan apa yang ada, apa yang menjadi target kita, aktivitas kuncinya nanti apa dan seterusnya. Simple. Yang kedua customer focus. Jadi fokus di customernya. Jadi di situ akan terlihat gimana kita berinteraksi dengan customer, gimana cara kita mengengage customer, itu juga ada di situ. Dan yang ketiga adalah dia itu universal untuk berbagai jenis company, bisa mau multinasional, mau yang
eh, kecil, mau yang apa itu bisa. Baik. Nah, 9 blok tadi itu akan terbagi punya masing-masing nama. Yang pertama ada yang di paling kanan. Jadi ini gambar saya adopsi dari salah satu presentasi gitu. Karena cukup menarik gambarnya ya. Cukup menarik gambarnya untuk menjelaskan model kanvas ini. Di blok yang paling kanan, ya ini bloknya hanya satu blok saja. Itu adalah customer segment. Jadi di sini kita cerita siapa yang jadi customer kita. Siapa saja. Seperti apa? Misal kita contoh menggunakan yang sering saya gunakan itu bisnis cendol ya. Bisnis es cendol. Segmennya siapa? Orang yang haus. Orang yang suka minum dingin. Orang yang kepanasan. Nah, itu customer segment. Jadi di sini kan kita definisikan siapa saja customer-customer yang sekiranya akan membeli produk kita. Yang kedua, itu juga satu blok besar ya di tengah, itu adalah value proposition. Nilai apa yang akan kita jual? Nilai. Jadi ada nilai. Misal kita jual cendol menggunakan susu, tidak menggunakan santan. Nah, nilainya adalah karena kita pakai susu. Itu nilai, itu yang kita jual. Oke, jadi di situ nilai produk. Jadi yang bagian ini kita ngomong produk yang akan kita tawarkan. Lalu di blok berikutnya ya, yang ada di sini. Ini bentuknya mirip panah ya dua ini. Jadi dari value proposition ini mengarah kepada customer tadi. Bentuknya panah. Blok yang pertama yang bagian bawah itu adalah channel. Jadi channels ini bagaimana kita bisa menjangkau si segmen tadi, si customer segment tadi. Berarti kalau misal kita ngomongin tadi produk yang akan kita jual adalah cendol gitu. Berarti channelsnya kita melalui booth misalnya. Kita buat booth penjualan cendol atau kita menggunakan ojek online misalnya seperti itu. Itu channel. Lalu yang atas itu adalah relationship, ya, customer relationship. Gimana cara kita bisa menjaga relationship hubungan baik dengan customer dan mengengage customer baru lagi. Misalnya kalau di cendol tadi beli 3 gratis 1, otomatis orang akan berpikir wah ini enak ya, bayar 3 dapat 4. Atau jika bawa temannya gratis gitu, itu juga termasuk menjaga relationship. Nah, itu tadi nilai ada di tengah ya. Produk yang kita jual ada di tengah-tengah. Di dua sisi terkanan itu adalah gimana cara kita menjaga relationship dengan customer dan gimana cara mendeliverkan produk ke customer dan customer itu sendiri. Ya, segmennya tadi. Di bawahnya ini akan kita bahas, itu adalah apa yang kita dapatkan dari proses ini. Ya, dari proses tadi, deliver produk ke customer. Yaitu adalah revenue, pendapatan. Ya, karena kita jualan, otomatis kita akan mendapatkan pendapatan. Penghasilan. Ya, jadi jual cendol ya dapat penghasilan dari harga cendol per gelas itu. Oke, jadi di sisi kanan kita ngomongin pendapatan dan gimana cara kita mendapatkan penghasilan dari produk yang kita jual. Oke, lalu di sebelah kiri kita akan ngomong blok sebelah kiri. Ya, jadi blok yang 2 blok ini dan ini. Kita mulai dari yang bawah. Ini juga ada 2 ya. Di sini tadi juga ada 2 yang bagian tengah. Ini juga ada 2. Yang bawah ini adalah key resources. Sumber daya kunci. Yang sekiranya akan mendukung dalam proses generating value. Generate value-nya. Generate produknya. Membuat produk tadi. Ya. Jadi misalnya kalau kita masih nyambung tadi yang cendol tadi. Berarti di sini key resource-nya adalah
pegawai, ya, tepung terigu, ya mungkin saya nggak tahu juga bikinnya pakai tepung terigu mungkin, susu ya karena tadi kita ngomong bahannya susu bukan santan gitu ya. Lalu mungkin gula Jawa, air, nah itu jadi key results. Di atasnya itu adalah key activities. Ya. Aktivitas apa yang menjadi aktivitas-aktivitas kunci dalam mengenerate produk tadi. Berarti di sini pertama mungkin ya membuat cendol, membuat cairan susunya, membuat pemanisnya tadi gula, lalu menjual cendolnya, itu jadi key activity. Okay. Lalu yang sebelah kiri, yang paling kiri, ya, nyambungan ini adalah key partners. Jadi partner-partner apa saja yang ada, yang jadi kita membangun relationship tadi dengan partner, apa saja yang untuk mendukung produk kita ini bisa terjadi, generate produk tadi. Misal, tadi kita ngomongkan buat cendol, tepung, terus gula Jawa, terus tadi ada susu ya. Itu berarti sumbernya dari mana? Toko sembako. Berarti key partner kita adalah toko sembako. Misal seperti itu. Oke. Nah, di sini jelas. Di sini ada key partner, ada key activities, terus ada resources. Berarti kita butuh apa? Butuh pengeluaran. Maka yang bawah ini kita sebut cost structure. Pengeluarannya untuk mendukung terbentuknya nilai ini, produk ini, berdasarkan ini, ketiga blok ini. Partner, research, and activities. Oke. Ya, jadi di sini kita akan cerita tentang pengeluaran-pengeluaran apa saja yang kita keluarkan untuk mendukung terjadinya sebuah produk. Ya, yang bawah ini hubungannya dengan uang lah ya. Yang bagian dua ini hubungannya dengan uang. Yang sebelah kanan itu pendapatan, yang sebelah kiri itu pengeluaran. Nah, ini gambaran umum dari 9 blok dalam bisnis model Canvas. Nah, lalu gimana kalau bentuknya dalam dokumen? Tadi diceritakan di awal adalah bentuknya sebuah satu lembar sheet gitu ya. Satu sheet gitu. Bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada tabel ya. Ini panjang ya, seperti ini key partner, lalu di atas ada key activities, di bawahnya ada key resources, ya, ini ada value proposition, lalu di sini ada customer relationship, ada channels, ada customer segment, di bawah ada revenue stream dan cost structure. Nah, baik itu gambaran model. Lalu bagaimana memetakannya? Oke, untuk mempermudah memetakannya, saya akan coba berikan dua contoh. Gitu. Cuman di sini saya akan berikan contoh di bidang tech company ya, perusahaan-perusahaan yang memang jalannya di bidang teknologi. Ya, saya akan berikan contoh tentang Skype dan Flickr, di mana Skype sebuah company yang dia jalan untuk menawarkan VoIP calls, ya, voice over internet protocol, ya. Dan kalau Flickr ini foto sharing. Baik, kita lihat yang pertama, Skype. Dari sisi customer segments, ya, Skype ini dia menyasar web users, ya, pengguna halaman web secara global, itu secara umum. Ya. Secara khususnya apa? Orang-orang yang membutuhkan jasa telepon, antar negara, antar benua. Ya. Oke, apa yang dia jual? Produk apa yang dia jual? Ya, melihat tadi apa customer segment ini, dia jualan free internet and video calling. Jadi dia support untuk internet dan video calling. Ya, Skype ini kalau saya rasa sebagai pionir gitu ya. Sebelum ada Zoom, lalu ada Google Meet dan seterusnya. Dia memang pionir. Free itu yang dia jual. Untuk user yang free berarti kita bisa gunakan secara gratis. Lalu dia bilang di sini, cheap calls to phones. Ya. Jadi dia punya teknologi Skype Out. Ya. Itu dia menawarkan telepon murah ke
panggilan murah ke telepon yang bernomor. Murah. Artinya dia bisa menawarkan kalau telepon katakanlah kita SLI sambungan langsung internasional gitu kita bayar 10.000 per menit gitu. Skype dengan Skype bisa lebih murah gitu. Itu yang dia tawarkan. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Saya belum pernah juga hitung-hitungnya. Karena saya biasanya gunakan ke Skype untuk tadi free internet and video calling saja. Channelnya apa? Channel gimana mendeliver value tadi ke customer. Dan Skype.com atau dia menjual headset partnership. Jadi ada headset yang comply dengan Skype gitu, Skype. Saya nggak tahu juga sih, belum pernah cari dan beli juga. Karena selama ini kan hampir seluruh headset juga support gitu. Ya nanti kalau ada yang pernah mencoba bisa sampaikan di kolom komentar gitu. Lalu relationship-nya gimana? Mas customer, dia punya customer yang cukup banyak. Ya, sekali lagi saya pionir jadi dia punya customer yang cukup banyak. Kenapa kok itu disebut sebagai relationship? Karena dengan adanya mas customer itu bisa menarik customer baru. Misal, mungkin beberapa orang masih enjoy dengan menggunakan Skype ya. Daripada menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Ya, karena mereka mungkin tidak mau beralih, tidak mau install dan yang lain. Jadi nanti memaksa orang lain gitu ya, memaksa orang lain untuk tadi install juga Skype, untuk buat akun di Skype, otomatis menambah revenue dari Skype. Revenue streamnya dari mana? Tadi yang pertama karena dia jualan yang berbayar ya, otomatis ya dari situ revenue-nya. Oke. Lalu di sini ada hardware sales ya, tadi ada jualan headset ya mungkin ada hardware yang bentuknya hardware server, saya juga kurang tahu juga ya. Ya nanti kalau ada yang pernah juga bisa sampaikan di kolom komentar. Itu tadi revenue, pendapatan dia dari situ. Lalu kita ngomong key resource, ada software developer. Ya. Terus resource-nya ada software, mungkin ada mesin server. Ya, itu yang jadi resource-nya dia. Activities-nya apa? Software development. Ya, dia memperbaiki kualitas, develop terus. Partnernya siapa? Ada payment provider, karena tadi dia ada prepaid subscription tadi. Dia pasti pakai jalur payment provider, entah itu bank, entah itu PayPal, dan lainnya. Karena dia jualan hardware, otomatis dia butuh distribution partner, shipping. Ya. Jadi dia akan berhubungan dengan distribution partner. Karena dia menawarkan jasa telepon ke panggilan ke telepon bernomor, gitu. Otomatis dia harus bekerja sama juga dengan telco partner. Nah, baru di bawahnya ini ada cost structure, pengeluarannya. Kalau kita bilang, di sini ada software development ya, kita harus bayar developernya, gitu kan, gaji developernya, terus di komplain manajemen, customer service, manajemen dan yang lain. Lalu mungkin di sini di bagian key partner, dia harus bayar settlement fee atau apa untuk tadi. Untuk bekerja sama, saya juga nggak tahu. Ya. Oke, itu tadi dari Skype. Lalu ada Flickr. Ya ini hampir mirip. Ya. Kalau kita lihat, ya karena tech company juga ya. Di sini customer segmennya ada casual user dan high volume user. Ya, karena memang waktu itu Flickr memang, setahu saya memang salah satu portal foto sharing yang cukup besar waktu itu. Dia menawarkan free basic photo sharing dan premium photo sharing. Lalu channelnya apa? Via flickr.com dan yahoo.com. Lalu relationship-nya ada mass customize, ya dia bisa diatur dengan sedemikian hingga. Revenue-nya dari mana? Ada free basic account ya, dan annual subscription. Saya agak lupa. Kayaknya yang free limited basic account ini ada iklan, kalau nggak salah ya, ada iklan. Jadi dia tetap dapatkan revenue dari situ. Walaupun tidak langsung dari si user gitu. Dari customer langsung, cuman dari pihak ketiga. Kalau annual subscription jelas dia si customer akan bayar. Lalu key resource-nya ada Flickr platform brand, ada mungkin machine server, ya software developer tadi karena mungkin pasti ada development. Terus di sini ada platform management dan selling di activities-nya. Ada software development-nya mungkin.
Partnernya ada Yahoo, ya, salah satunya. Mungkin ada CSP, gitu, Cloud Service Provider di sini, ya, untuk storage-nya. Lalu cost structure-nya, pengeluarannya tadi ada platform development, ya, karena dia tadi ya tidak saya masukkan di sini ya karena cukup. The development, jadi otomatis gaji karyawan dan seterusnya itu sebagai cost structure. Dan storage cost tadi, jika menyewa storage dari CSP gitu, dia harus bayar. Nah, itu tadi beberapa contoh gitu. Gimana sebuah apa bisnis itu bisa digambarkan secara mudah dalam satu bentuk model kanvas ya, hanya dalam satu kotak, satu lembar seperti ini. Kita bisa tahu apa produknya, siapa sasarannya, gimana mentransfer produk itu ke sasaran kita, gimana mengengage ya, mengikat si sasaran kita, terus aktivitas apa yang utama, sumber dayanya apa, partnernya siapa, itu ada di sini semua. Dan pengeluarannya apa saja ada di sini semua. Jadi secara umum ini bisa menggambarkan keseluruhan bisnis yang ada. Nah, demikian tadi itu sedikit ya mengenai ulasan saya mengenai bisnis model kanvas ya. Dimana tadi terakhir saya simpulkan bahwa bisnis model kanvas ini adalah satu lembar dokumen gitu ya, kita sebut dokumen yang bisa memberikan gambaran, ya, memberikan perkiraan tentang sebuah bisnis itu. Ya, dari berbagai sudutnya, mulai dari pendapatan, pengeluaran, sumber daya, partner, ya, customer. Ya. Jadi sehingga kita bisa lihat ini kira-kira nanti prospek bisnisnya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Kita ketemu lagi dalam video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.